Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu desain antar muka pengguna atau UI dan pengalaman atau UX pada aplikasi penjualan spare part motor, yaitu aplikasi Red Drive yang telah kami rancang dan kami buat. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi penilaian akhir dari mata kuliah UI UX. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Edward Ibrahim. Di kelompok kami juga ada Dendi Eri Erlangga, ada Bayunanda Prasetya, ada Ahmad Levian Putra Manurung, dan juga ada Muhammad Ibnu Hafiz. Selanjutnya, mari kita masuk ke materinya. Di sini ada latar belakang. Dengan meningkatnya jumlah pengguna sepeda motor, kebutuhan akan spare part juga ikut bertambah. Di era digital, banyak pengguna lebih memilih mencari dan membeli spare part lewat aplikasi mobile. Karena itu, desain antarmuka dengan pengalaman pengguna menjadi sangat penting agar aplikasi mudah digunakan, nyaman, dan efisien baik oleh pengguna awam maupun teknisi bengkel. Desain UI UX yang tepat akan membantu pengguna menemukan spare part sesuai kebutuhan mereka secara cepat dan akurat. Nah, di sini ada rumusan masalah, ada 3 poin. Yang pertama, bagaimana merancang antarmuka atau UI aplikasi spare part motor berbasis mobile yang mudah digunakan oleh pengguna awam maupun teknisi. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan prinsip-prinsip UX agar pengguna dapat dengan cepat menemukan spare part sesuai dengan merek dan tipe motor. Yang ketiga, fitur apa saja yang harus disediakan dalam aplikasi agar dapat meningkatkan kenyamanan, efisien, dan kepercayaan pengguna dalam berbelanja spare part secara online. Ini untuk tujuan penelitian. Yang pertama, merancang dan mengevaluasi antarmuka aplikasi spare part motor berbasis mobile dengan prinsip desain UI UX yang baik dan sesuai kebutuhan pengguna. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengimplementasikan fitur-fitur penting yang dapat membantu pengguna dalam memilih spare part dengan cepat, tepat, dan nyaman. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan pengguna, user needs, dan mengintegrasikan hasil tersebut ke dalam desain aplikasi yang fungsional dan responsif. Yang terakhir, memberikan solusi digital yang mampu mendukung digitalisasi toko spare part dan meningkatkan efisiensi transaksi online di bidang otomotif. Baik, di sini ada UI Guidelines. UI Guidelines adalah panduan standar yang digunakan dalam merancang antarmuka pengguna suatu aplikasi atau sistem agar tampilannya konsisten, mudah digunakan, dan ramah pengguna. Style yang digunakan ada tipografi untuk hurufnya Oswald Bold 30px, ada H2 Oswald Bold 20px, ada color palette-nya, ada dengan tipe-tipe tertentu. Lalu ada button untuk tombol buttonnya seperti di gambar. Lalu ada input, navigasi, dan ekstraksinya. Di sini ada metode design thinking. Yang pertama empathis, yang kedua define, yang ketiga ada ideate, yang keempat ada prototype, dan yang kelima ada test.
Di sini ada tahapan design thinking. Yang pertama itu ada empathy map, proses penemuan data atau insight atau wawasan tentang masalah dan tentang pengguna. Di bagian empathy map ada say, thinks, does, feel. This says kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengguna untuk si usernya. Di sini pertanyaan-pertanyaan untuk si user pengguna. Tahapan selanjutnya di sini ada define, yaitu mendefinisikan masalah dengan cara mengumpulkan informasi yang sudah diperoleh. Lalu diobservasi untuk mencari tahu kebutuhan dari penggunanya. Pertama di sini ada pain point. Yang pertama, aksesibilitas sistem penjualan yang kurang praktis. Kedua, tidak ada fitur otomatisasi stok dan invoice. Yang ketiga, performa aplikasi tidak stabil. Yang keempat, kekhawatiran soal keamanan data pelanggan dan transaksi. Kelima, minimnya bantuan teknis saat terjadi kendala. Selanjutnya, how make way. Satu, membuat proses pencatatan penjualan spare part jadi lebih cepat dan mudah untuk semua pengguna. Yang kedua, memastikan aplikasi tetap stabil dan minim gangguan saat digunakan. Ketiga, meningkatkan kepercayaan penggunaan terhadap kualitas spare part yang dijual. Yang keempat, membantu menemukan spare part yang sesuai dengan motornya dengan cepat dan mudah. Yang kelima, memberikan dukungan teknis yang cepat, responsif saat ada masalah. Tahapan selanjutnya di sini ada tahapan ideat, yaitu proses menghasilkan serangkaian gagasan berdasarkan topik tertentu atau masalah yang sudah kita tentukan pada tahap define. Yang pertama di sini ada ide solusi yang sudah dikumpulkan, user bisa memilih merek tipe motor, setelah itu baru muncul daftar spare part. Ada juga setiap spare part memiliki halaman detail seperti nama, harga, deskripsi, dan gambar. Kemudian di sini ada buat tampilan admin atau admin panel untuk tambah, edit, hapus. Kemudian di sini ada simpan daftar spare part yang pernah terjual. Terakhir tambahkan fitur mengenai sisa stok spare part. Selanjutnya kita masuk ke tahap user flow atau alur penggunaan. Di sini di paling atas itu ada homepage. Sebelumnya kita tampil di halaman login, nanti masuk ke homepage atau dashboard. Di dashboard nanti ada
pilihan order, hasil pencarian, dan riwayat pembayaran. Ada juga halaman pembayaran. Seandainya kita milih ke hasil pencarian, nanti dia akan menampilkan detail produk dan nanti akan balik lagi ke order. Seandainya nanti kita pilih ke pembayaran, maka akan milih ke metode pembayaran dan mencetak hasil. Nah, ini adalah gambaran prototipe dari yang UI UX yang kami buat dengan menggunakan Figma. Boleh ditampilkan prototipenya. Ini adalah halaman login dari aplikasi yang kami kembangkan. Di sini user diminta untuk memasukkan email dan passwordnya. Nanti ketika klik ke halaman login atau berhasil login, maka akan tampil halaman depan seperti berikut ini. Yang mana halaman depan ini mempunyai menu di paling bawah tombol warna merah seperti browse part, track order, dan view account. Browse part sendiri ini menampilkan halaman yang saat ini kita tampilkan. Jika kita pilih track order, maka akan menampilkan track atau riwayat atau pembelian yang telah kita lakukan. Misalnya di situ ada statusnya, lagi dikirim atau ship, dan juga ada total biayanya. Lalu kemudian ada tombol view account. Nah, di sini itu kita bisa melihat tampilan akun kita dan juga ada tombol logout jika kita ingin keluar. Balik ke halaman browse part. Nah, di halaman browse part ini semua yang kita ingin melihat atau mencari partnya itu di sini. Misalnya ada disc brake, ada shock absorber, ada engine, ada baterai. Misalnya ke disc brake. Nanti halaman disc brake ini akan menampilkan seluruh kategori disc brake atau cakram. Jika kita klik salah satunya, misalnya kita ingin membeli, maka akan muncul halaman detail, gambar, harga, dan juga tombol buy atau tombol beli. Jika kita klik tombol buy warna merah, maka akan muncul tampilan payment successful. Dan jika kita ingin balik ke halaman utama, kita bisa mengklik halaman browse part. Dan semua alurnya, baik itu disc brake, shock absorber, engine, baterai, sama seperti yang saya jelaskan di disc brake tadi. Sekarang kita ke view account dan logout. Cukup demo dari UI UX Figma prototype yang kami kembangkan. Oke, selanjutnya kesimpulan. Setelah melakukan analisa dan perancangan serta implementasi sistem informasi penjualan spare part sepeda motor, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pertama, aplikasi ini dapat melakukan transaksi penjualan, pembelian, dan update persediaan barang. Nomor kedua, aplikasi ini menghasilkan laporan transaksi penjualan yang dapat dilihat. Cukup sekian presentasi yang bisa kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.